Perkenalkan, nama saya Aries Taulan Rukminisari, NIM 230503754. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 2 LPTK Universitas Mula Warman, sekaligus guru biologi di SMK Negeri 1 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pada hari ini, Jumat 1 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran biologi fase E di kelas 10 di SMK Negeri 1 Mamuju, Sulawesi Barat guna memenuhi penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Mula Warman. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelasnya Adnan untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya. Untuk itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Andi Nursima, Diva Fahmi, Dika Nursiana, Elsa, Friska, Indriwati, Irmayanti, Muhammad Adnan, Nur Aisyah, Nur Hayana, Nur Amanda, Nur Aini, Nur Insani, Nur Tina, Reski, Rizka, Sainab, Sarah, Sarina, Sarti, Saskia, Wansi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya semua bangkit berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breaking agar kalian lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana, sudah lebih rileks ya untuk mengikuti pembelajaran? Oke, nah sekarang coba kalian perhatikan ya. Di slide kita ada materi tentang virus. Oke. Nah, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira bagaimana seseorang bisa mengalami flu? Ya, silakan Dika Nursiana, berdiri. Suaranya dikasih besar ya. Oke. Ya, jadi menurut Dika Nursiana, ya, bagaimana seseorang itu bisa mengalami flu? Bisa jadi karena faktor cuaca, ya. Kemudian faktor-faktor yang lain lagi. Nah, Ibu mau tanya lagi untuk kalian semua, apakah seseorang bisa tertular flu? Bisa ya? Ya, bisa. Apalagi kalau orang tersebut sering berinteraksi, ya. Nah, apakah flu itu berbahaya? Menurut kalian, apakah flu itu berbahaya? Iya, berbahaya ya. Karena kalau kita flu biasanya disertai dengan demam yang tinggi atau batuk ya. Kita jadi susah untuk bernafas, kita jadi sulit untuk menghirup udara. Kira-kira apa yang kalian lihat dari gambar di atas? Iya, orang yang lagi bersin, ada anak kecil yang lagi bersin ya. Kira-kira menurut kalian dia tersiksa atau tidak?
tersiksa ya, sama kalau kita biasa kena flu, biasa tiba-tiba iya tersumbat hidungnya. Kemudian biasa meler sendiri ya. Nah, kemudian ketika kita ada dalam keadaan yang panas ataupun dingin, itu pokoknya perasaan kita tidak enak, tidak nyaman ya. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa tahu? Kira-kira bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ya, Friska. Iya, betul sekali. Dengan cara penularan, ya. Misalnya ketika kalian sering berinteraksi dengan orang yang sakit flu, ya, flu itu bisa ditularkan lewat daripada udara, ya. Seringnya kita berinteraksi, apalagi orang yang terjangkit virus flu itu tidak menggunakan masker. Itu sangat rentan untuk kalian terkontaminasi oleh virus flu tersebut atau virus influenza tersebut. Nah, selanjutnya, tadi Ibu sudah tanyakan ya, apakah flu bisa menular? Bisa ya. Nah, bagaimana upaya mengobatinya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Dipa. Suaranya dibesarkan ya. Ya, minum obat. Ada lagi? Itu saja ya. Oh iya, itu saja. Dipa mengatakan bahwa upaya untuk mengobatinya minum obat. Ya, salah satu upaya tersebut bisa berhasil. Kemudian selain itu, kita harus mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung vitamin C ya, supaya menghambat pertumbuhan bakteri dari virus influenza tersebut. Sekarang coba kalian kembali perhatikan video yang akan Ibu tayangkan, berupa video untuk merangsang bagaimana proses penyebaran virus itu sendiri. Kalian perhatikan ya. Jadi virus itu tersebar kemana-mana. Ketika dia berkomunikasi dengan penjual, virusnya tertular lewat hidung, lewat mulut, kemudian bahkan di buah-buahan, ya, makanan yang hendak mereka beli. Itu adalah partikel-partikel virus yang mulai menyebar. Nah, akhirnya digosok semua tangannya, tidak menggunakan masker, tidak menggunakan kaos tangan. Akhirnya virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, mereka juga berjabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki, ya. Akhirnya dari satu orang yang terkena virus, tertularlah ke beberapa orang yang ada di lingkungan pasar tersebut. Akhirnya minum obat. Tidak mempan, masuk rumah sakit. Akhirnya meninggal. Akhirnya mereka menggunakan masker ya, upaya untuk pencegahan. Tidak boleh menyentuh tangan ya, tidak boleh menyentuh tangan, langsung bersentuhan dengan mulut, harus rutin mencuci tangan. Semua tersebar, semua terkena, semua terdampak ya. Nah, tidak boleh berinteraksi dengan orang yang terjangkit virus tersebut. Harus ada di ruangan khusus ya. Kemudian harus melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Harus rajin cuci tangan, menggunakan desinfektan atau hand sanitizer. Ketika berinteraksi juga dengan orang yang terjangkit virus, harus menggunakan masker. Nah, akhirnya hari demi hari berlalu, selama 2 minggu ya, dia dapat boleh sembuh karena mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 4 ya. Yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik virus dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis struktur partikel pada virus. Ya. Tujuan pembelajaran ketiga, melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif dan dampak positif dari virus. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, melalui kegiatan ini peserta didik mampu membuat poster
tentang upaya mengatasi gangguan yang disebabkan oleh virus. Berikut daftar isi dari pembelajaran kita. Yang pertama kita akan membahas bagaimana pengertian, definisi, karakteristik, struktur, kemudian jenis dan dampaknya. Pengertian virus. Nah, virus itu apa sih? Ya. Jadi virus itu merupakan organisme parasit. Artinya organisme yang tidak menguntungkan. Dia menggunakan inang untuk dapat bertahan hidup. Ya, selain itu bukan merupakan sel hidup sehingga virus itu disebut partikel. Kemudian virus merupakan agen infeksius. Artinya ketika kita terkena virus, otomatis kita sudah terinfeksi. Ya, sesuatu hal yang tidak bagus yang akan berkembang biak di dalam tubuh kita. Selain itu berukuran kecil yang dapat berkembang biak pada sel hidup, yaitu baik hewan, tumbuhan maupun bakteri, ya. Tidak dapat bermetabolisme sendiri. Nah, ini dia karakteristiknya ada 4, ya. Yang pertama ukurannya sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300. Kemudian tidak memiliki inti sel, tidak memiliki membran plasma, dan tidak memiliki sitoplasma. Nah, bentuk peralihan antara benda mati yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup yang berkembang biak. Kemudian karakteristik yang keempat hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup. Jadi dia harus mencari inang untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya, yuk kita kenali struktur virus itu seperti apa sih? Nah, jadi struktur partikelnya kurang lebih seperti ini ya. Di mana ada kapsid, ya, yaitu yang di bagian atas. Kemudian di dalam kapsid ini ada yang dikatakan DNA, ya, di dalam isinya ini. Nah, kemudian ini yang dikatakan leher, selubung ekor, ada serabut ekor, kemudian lempeng dasar, dan jarum penusuk. Nah, jarum penusuk ini untuk menyuntikkan virus supaya dia bisa masuk ke dalam tubuh inangnya. Selanjutnya, struktur partikel lanjutan. Nah, kepala yang pertama yang terdiri dari asam nukleat, itu ada DNA atau RNA. Apa itu DNA dan RNA? Nah, dia itu sebagai materi genetik, ya. Kemudian yang kedua ada kapsid, yaitu sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan luar. Yang kedua bagian leher, yang tadi Ibu tunjukkan. Bagian leher ya, sudah jelas? Nah, sebagai penyambung atau penopang antara kepala dan ekor virus. Kemudian yang ketiga ada ekor. Ya, yang pertama terdiri atas selubung ekor untuk memasukkan RNA DNA ke sel inang. Kemudian serabut ekor untuk menempelkan tubuh virus. Dan yang terakhir jarum penusuk untuk memasuki sel inang. Selanjutnya jenis virus. Nah, virus ada berapa macam sih? Mari kita perhatikan. Jenis-jenis virus itu ada 2. Yang pertama ada virus DNA dan ada virus RNA. Virus DNA itu seperti apa? Materi genetiknya berupa asam nukleat berbentuk rantai ganda berpilin. Sedangkan DNA dan protein virus akan mengkonstruksikan diri menjadi virus-virus baru. Kemudian untuk virus RNA sendiri, materi genetiknya berupa asam nukleat berbentuk rantai tunggal. Bedanya tadi dengan DNA ya. Kalau DNA ganda terpilin, sedangkan RNA tunggal atau hanya satu. Kemudian RNA itu mengalami transkripsi menjadi DNA dan masuk ke sel inang. Nah, ini dia contoh-contohnya. Ini adalah contoh virus DNA. Ada adenovirus, ada bakteriofag, ada varicella zoster virus, ada human papillomavirus, ada herpes simplex virus. Kemudian untuk contoh virus RNA ada HIV. Ya, HIV ini adalah virus yang ditularkan akibat pergaulan seks bebas. Ya, jadi jangan sembarang-sembarang melakukan pergaulan-pergaulan yang belum bisa kita lakukan. Karena pastinya akan terkena yang namanya virus HIV. Nah, penyakit virus ini sulit untuk disembuhkan, ya. Kemudian ada influenza virus, ya, virus yang orang flu ya. Ini yang tadi kita jelaskan pada awal pembelajaran kita. Kemudian ada hepatitis E, ada poliovirus. Ya, biasanya kalau poliovirus itu terkena bagi orang yang tidak melakukan imunisasi pada saat dia masih usia balita.
Ya, kemudian ada coronavirus yang sempat viral di beberapa waktu tahun yang lalu. Kemudian dampak virus. Nah, dampak virus ini ada dua. Ada positif dan ada negatif. Dampak positifnya yang pertama untuk pembuatan vaksin. Dampak kedua positif untuk pembuatan antitoksin. Kemudian sebagai bahan pembuatan insulin dan untuk pengendalian terhadap sel kanker. Namun dampak negatifnya itu menyebabkan penyakit pada hewan seperti virus rabies, virus H5N1, kemudian menyebabkan penyakit pada tumbuhan seperti virus TMV. Ya, TMV itu sama dengan tobacco mosaic virus. Biasanya ada di dalam daun mangga. Biasa kalian lihat daun mangga yang berlubang-lubang itu atau berbiji-biji, ya kayak ada jerawatnya. Nah, itu adalah virus TMV. Kemudian yang ketiga, menularkan penyakit ke manusia. Seperti itu tadi, HIV atau penyakit AIDS, ya. Kemudian virus Ebola, kemudian coronavirus. Kalau kita sudah terjangkit virus, otomatis orang-orang tidak mau berinteraksi dengan kita, ya. Kita akan berada di ruang isolasi. Kita akan diasingkan. Karena begitu tadi seperti yang kalian lihat dalam video, bagaimana proses penyebaran virus itu sangat fatal, menyebabkan kematian. Ya, apalagi kalau tidak ditangani dengan cepat dan benar. Baik, Ibu akan membagi kelompok. Perhatikan untuk kelompok 1, Andi Nursima, Diva Fahmi Ayu, Dika Nulsian. Kelompok 2, Indriwati, Irmayanti, Muhammad Adnan. Kelompok 3, Nur Amanda, Nur Ain. Kelompok 4, Rizka, Sainab S. Oke, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Semua sudah ada di kelompoknya masing-masing, ya? Jadi sebelumnya kita masuk dalam pembelajaran kelompok kita. Ibu tadi sudah menjelaskan beberapa pengertian daripada virus itu sendiri, ya, bagaimana gejalanya, dan kira-kira ada yang bisa mengungkapkan kembali bagaimana gejala orang yang terkena virus? Ya, apalagi? Bersin, flu, apalagi? Demam, ya. Itu kalau dia terkena virus influenza, ya, atau virus flu yang biasa sering terjadi kepada manusia, ya, entahkah itu diakibatkan oleh cuaca atau karena penularan. Nah, untuk itu, ya, kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sekarang coba kalian perhatikan masing-masing pada LKPD-nya. Ya. Di situ sudah ada tujuan pembelajaran dan bagaimana langkah-langkah kalian akan mengerjakan segala pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Nah, coba kalian perhatikan, ya. Jadi di atas ini merupakan contoh desain untuk produk upaya-upaya pencegahan virus, ya. Jadi pada akhir tujuan pembelajaran pada LKPD kalian maupun tujuan pembelajaran kita, kalian nantinya diharapkan mampu untuk membuat sebuah desain poster, ya, mengenai upaya pencegahan virus itu sendiri. Entahkah itu virus corona, virus HIV, atau virus influenza, atau virus yang menyebabkan penyakit hepatitis E. Jadi silakan kalian cari, ya, di internet menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi-informasi bagaimana upaya pencegahan dari berbagai penyakit virus itu. Ya, kemudian kalian tentukan sendiri desain posternya seperti apa. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada yang kurang jelas? Jadi dalam kelompoknya kalian silakan kalian bagi, ya. Ada beberapa orang yang mengerjakan proses LKPD yang ada dalam pertanyaan itu. Kemudian yang lain untuk membuat desain posternya seperti apa. Ini ada kertas karton manila.
masing-masing satu kelompok, satu karton manila, satu kelompok ya. Jadi penjadwalan proyek kita ini kita usahakan selesai pada satu kali pertemuan pembelajaran kita ini ya. Jadi pada hari ini juga proyek kita harus sudah selesai. Nah, di mana produk yang akan kita hasilkan selama satu kali pertemuan ini yaitu membuat media poster ya tentang upaya pencegahan virus. Semua sudah selesai? Ya, Bu. Baiklah, kita akan masuk dalam kegiatan berikutnya, yaitu untuk menguji hasil proyek. Ibu silakan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dimulai dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul artikel yang kami bawakan itu HIV. Upaya pencegahan virus HIV. Yang pertama, hindari penggunaan dan narkoba terutama melalui jarum suntik. Dan yang kedua, saling setia terhadap pasangan. Hindari berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, eduksi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Dan yang keempat, melakukan hubungan seksual yang aman. Dan yang terakhir, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Sekian dan presentasi dari kami. Kalau ada salah mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul artikel hepatitis E. Upaya mengatasi gangguan yang disebabkan oleh virus hepatitis E, meresepkan obat-obatan dan terapi imunosupresi, menerapkan protokol kesehatan, menghindari kontak dengan orang yang sakit, memastikan makanan yang dikonsumsi dalam keadaan matang dan bersih, menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah secara rutin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul artikel virus Ebola. Baik, di sini ada 3 upaya pencegahan virus Ebola. Yang pertama, menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua, mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dan yang dimasak dengan matang. Sekian dari kami kelompok 3, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu judul artikel virus HIV. Pencegahan. Tidak melakukan hubungan seks. Sebaiknya lakukan PCT sebelum menikah untuk mengetahui status HIV jika kita sudah berlaku berisiko.
jika setelah tidak tahu salah satu pasangan sah dari infeksi HIV, maka ini adalah cara untuk mencegah penularan. Tidak melakukan narkoba, apalagi menggunakan jarum suntik yang tidak steril dan menggunakannya bersama-sama. Belajar tentang HIV dan sebarkan pada orang lain. Penggunaan alat atau media yang tidak steril, misalnya penggunaan jarum suntik atau jarum untuk membuat tata dan dinding. Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Ada 6 kelompok dan semua sudah mempresentasikan dengan baik dan benar. Nah, tiba saatnya Ibu akan membagikan lembar refleksi. Silakan kalian akan mengisi lembar refleksi ini sesuai dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan langsung diisi ya. Kemudian yang sudah selesai segera dikumpulkan. Sudah ada yang selesai, silakan dikumpul. Baik, untuk kegiatan berikutnya, coba kalian perhatikan di handphonenya masing-masing. Di situ ada soal yang Ibu sudah upload di websitenya, ya. Silakan dibuka dan dikerjakan soal post testnya. Sudah semua ya? Iya, Bu. Apakah ada kesulitan mengerjakan soal post test? Tidak, Bu. Baik. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita belajar tentang materi virus. Nah, ada yang bisa membacakan kesimpulan kita pada hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan pada materi hari ini, virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa virus adalah organisme parasit. Hasil kesimpulan yang telah dibacakan oleh temannya tadi, bagaimana virus itu sendiri berkembang biak, ya, kemudian bagaimana peranan dan fungsinya, ya, bagaimana peranan virus itu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Di satu sisi peranan virus itu ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Kemudian kalian juga sudah tahu bagaimana ukuran virus itu. Virus itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tetapi harus menggunakan alat karena ukurannya yang sangat-sangat kecil. Kita juga sudah mengetahui bagaimana upaya pencegahan dari virus tersebut. Di mana tadi ada 4 kelompok yang mengangkat jenis-jenis virus, mulai dari kelompok 1 dan 4 mengangkat virus tentang HIV, bagaimana upaya pencegahannya, kelompok 2 virus hepatitis E, kelompok 3 dan virus Ebola. Ya, jadi saya harapkan untuk pertemuan kita kalian sudah bisa memahami apa sih virus itu, kemudian bagaimana strukturnya, modelnya seperti apa, ya, kemudian bagaimana upaya pencegahan dalam menangani berbagai virus itu. Dan virus itu bukan hanya 4 ya, bukan hanya 3 yang kalian paparkan di sini, tetapi lebih daripada itu semua, banyak sekali jenis-jenis virus. Jadi saran Ibu tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan ketika kalian berinteraksi, ya. Dan kalau kalian sudah mengalami yang namanya terkena virus, misalnya influenza, harus sadar diri menggunakan masker, rajin cuci tangan, ya. Ketika datang mana harus rajin ganti baju, ya, dan menjaga kebersihan lingkungannya. Oke, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita dan Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum pulang, mari kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum